dispenser. Jadi dispenser adalah merupakan hal yang umum di dunia, bahkan salah satunya di Indonesia. Jadi dispenser itu memang hal yang benar-benar bikin kita sesuatu jadi efisien, jadi ekonomis, jadi gampang deh moms ya. Tapi ternyata penggunaan dispenser ada bahaya kesehatan yang mengintai kita semua. Nah moms, dispenser adalah teknologi yang sangat efisien dan ekonomis. Ya kenapa nggak efisien dan ekonomis? Dispenser dapat membuat kita minum dari air galon yang sangat besar, lalu kita bisa dengan mudah bisa memanaskan bahkan mendinginkan sesuatu tanpa harus kita ke kompor, tanpa kita harus taruh di kulkas nunggu berjam-jam sampai dingin. Nah dengan adanya dispenser, kita mau minum kopi tinggal pencet, kita pengen minum hangat tinggal pencet, kita mau minum air es tinggal pencet, semua tinggal pencet aja. Tapi sayangnya teknologi yang efisien dan ekonomis dari dispenser ini sering banget kita abaikan soal kebersihannya. Masa sih penasaran setiap hari aku lap kok dispenser? Iya, bagian luarnya aja. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing, sudah berapa kali sih kita ngebersihin dispenser kita dari sejak pertama kali beli? Ingat nggak? Cuma di luarnya aja, tapi di bagian dalamnya moms, di bagian dalam penampungan galonnya, bahkan di saluran dalam dispenser itu. Udah berapa kali ayo? Kalau mami sendiri, dari mami pindah di rumah ini, mami beli dispenser hampir setengah tahun gak pernah sama sekali ngebersihin. Sedangkan rumah mami yang satu lagi, rumah mama mami, itu udah 4 tahun kita tinggal dan kita beli dispenser gak pernah ganti. Kita gak pernah ngebersihin satu kali pun. Bayangkan betapa kotornya isi di dalam dispenser itu, ya ampun. Jadi moms, kebiasaan minum air dari dispenser ada bahaya kesehatan yang mengintai kita semua. Jadi dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa kita ketika kita minum air dari dispenser, entah itu air hangat, air panas, atau air dingin, atau air normal, itu kemungkinan besar air yang kita minum lalu masuk ke dalam tubuh kita itu udah terkontaminasi dengan kuman, bakteri, penyakit yang ada di saluran dalam air dispenser ini. Jadi saluran yang di dalam dispenser ini nih, saluran airnya nih, kemungkinan besar sudah banyak kotoran, jamur, bakteri, penyakit yang ada di sana, yang numpuk di sana yang nggak pernah kita bersihkan, yang kasat mata yang nggak pernah kelihatan sama kita. Itu lewat tuh air galon yang pas lewat, si jamur ikutan lewat, si kuman penyakit juga ikutan lewat. Pas kita minum, masuklah ke dalam tubuh kita. Bahkan dikatakan dalam lembaga National Science Foundation International bahwa ternyata setiap 1 inci persegi dalam pendingin dispenser ini terdapat 2,7 juta kuman bakteri moms. Oh my god. Jadi moms, mungkin kita sering berpikir bahwa bukannya aku tuh beli galon udah merek yang paling bagus, dia tertutup rapat, harusnya itu udah steril, nggak ada kuman penyakitnya. Yes, itu benar. Galon yang kita beli, air galon yang kita beli itu memang mungkin udah steril, itu nggak ada bakterinya, nggak ada kumannya. Tapi permasalahan utamanya ketika galon tersebut kita pindahkan melalui saluran air dalam dispenser, entah itu mau kita angkat dari atas ke bawah atau yang dari bawah kita masukin itu lewat saluran. Masalah utamanya itu di saluran dalam dispenser ini nih, yang penuh dengan kotoran, kuman, penyakit, bahkan jamur, yang dimana ketika kita akan minum, kita pencet tuh, itu air lewat, kuman semuanya nyampur jadi satu di dalam air yang kasat mata, yang akhirnya kita minum, yang akhirnya akan mendatangkan sebuah penyakit kepada kita moms. Nah pertanyaannya, oke, tenang, penyakit apa aja sih sebenarnya yang bisa disebabkan dari bakteri, kuman, penyakit, jamur yang ada dalam saluran dispenser ini yang terminum pada kita? Jadi penyakit-penyakit ini disebutkan ada seperti diare, kolera, disentri, demam, muntah, bahkan sakit perut. Pertanyaannya, saya minum air dispenser udah berapa tahun, kok nggak ada sih, nggak pernah ngerasain itu. Diare mungkin pas lagi kurang bobo, demam, sakit, muntah itu juga sebenarnya mungkin lagi nggak enak badan. Nah moms, memang penyakit-penyakit yang barusan disebutkan itu nggak akan langsung menyerang ke tubuh kita atau menjadi sebuah penyakit yang akan langsung kelihatan moms. Tapi kuman
kuman, penyakit, jamur yang ada di saluran dispenser yang terminum dengan kita itu biasanya akan menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga seseorang akan mudah terserang penyakit atau tidak. Contohnya nih Mams, seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, salah satunya seperti penderita AIDS atau HIV, yang kurang gizi, bahkan dia pasien transplantasi, ketika dia minum air yang sembarangan, apalagi air yang sudah terkontaminasi dengan bakteri kuman penyakit ini nih, dari saluran air dalam dispenser, itu bisa menyebabkan penderita AIDS atau HIV itu gampang terserang sebuah penyakit. Karena kenapa? Dia minum air sembarangan, air yang sudah terkontaminasi dengan kuman bakteri penyakit jamur ini, Mams. Oke, pertanyaan selanjutnya, solusinya gimana nih Mams? Biar air yang kita minum jangan sampai terkontaminasi dengan kuman bakteri penyakit. Kita kan nggak mau kita sakit ya Mams, apalagi mendatangkan penyakit nanti ke depannya. Solusinya ada dua. Yang pertama, bersihkan dispenser kita. Jadi cara membersihkan dispenser kita, pastikan sudah tidak ada air di dalam wadah penampungan dispenser, lalu cabut listriknya. Kemudian kita campurkan 1 sendok teh cuka dengan 1 liter air. Kita masukkan, diamkan selama 2-5 menit, jangan lebih dari 2-5 menit karena ditakutkan akan menyebabkan korosi plastik. Lalu setelah 2-5 menit, buang dengan kita mengisi air sampai penuh, kemudian kita buang airnya. Lakukan sebanyak 4 kali dan pastikan tidak ada cuka yang tertinggal ya Mams ya. Dan untuk pengganti cuka kita bisa menggunakan air jeruk lemon. Lalu untuk wadah penampungan sisa air kita juga bisa bersihkan dengan pastikan sudah tidak ada air di dalamnya atau buang air. Kemudian kita cuci dengan sabun, bersihkan wadah tersebut, keringkan, dan ingat jangan memegang keran dispenser dengan tangan kita karena gampang banget bakteri atau kuman penyakit itu nempel di sana ya Mams ya. Lakukan pembersihan dispenser ini berapa kali sekali? Seminggu sekali Mams. Seminggu sekali kita harus bersihkan, dan pastikan air galon kita itu kita simpan di tempat kering, bersih, tidak terpapar dengan sinar matahari langsung. Dan jangan menyimpan air galon kita itu lebih dari 30 hari. Kalau lebih dari 30 hari ini si galon ini terisi air, itu akan gampang membuat kuman bakteri penyakit itu berkembang biak di air tersebut. Oke, Mami semangat mau bersihin dispenser nih sekarang. Katanya pakai 1 sendok teh cuka, pakai 1 liter air kita campurin. Oke, kita bersihin yuk. Udah cabut listrik. Cuma mau taruh di mana nih airnya ya? Karena dispenser ini dari bawah. Oke, bersihin salurannya aja deh. Oke, ini salurannya disabut. Gimana caranya? Ribet banget. Bukanya gimana ini? Malah pakai dipaku lagi. Rusak lagi. Solusi kedua, rebus air kita. Jadi rebus air yang kita maksud ini itu adalah dari air galon kita. Nah, cara untuk merebus air seperti cara konvensional biasa, kita ambil galon, kita didihkan air, kita di kompor gas. Cuma memang kekurangannya pada saat kita ngerebus kita mesti nunggu. Lalu pada saat kita pengen minum nih, lagi haus nih, nyeduh, terlalu panas, taruh lagi, nunggu sampai butuh waktu beberapa jam sampai air ini hangat. Jadi agak ribet, terus buang waktu, buang kompor gas dan lain sebagainya Mams ya. Nah, kalau Mami sendiri ngerebus air, itu Mami punya cara yang